dipimpin oleh ketua kelasnya. Boleh, Ijab? Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, coba anak-anak kelas 4 yang hari ini tidak hadir, siapa saja? Hadir Sudah hadir semua. Masih ingat nggak kita belajar apa di minggu kemarin? Panca indera. Oh, panca indera. Panca indera itu ada apa aja? Mata, hidung, lidah. Berarti kalian masih ingat ya materi pembelajaran minggu kemarin. Coba ibu mau nanya nih, siapa yang di rumahnya mempunyai tanaman? Aku. Coba tanaman apa saja yang ada di rumah? Lidah buaya. Terus apa lagi? Strawberry Termasuk. mangga. Oke, jadi Oh, pisang. kita sekarang mau belajar mengenai bagian tubuh tumbuhan. Ibu harap kalian setelah mengikuti pembelajaran, kalian dapat menunjukkan bagian tubuh tumbuhan dengan benar, serta kalian juga dapat memahami dari setiap fungsi bagian tubuh tumbuhan tersebut. Sebelum masuk ke materi, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat! Semangat! Ini untuk bahan ajarnya. Dibuka halaman 3. Yang ini nih, dibuka halaman 3. Coba Nursita baca Yang mana, Bu? yang ini nih. Wah, tanaman ini daunnya seperti sudah mulai kering karena di dalam tanah ada akar. Itu fungsi akar. Gimana, Bu? Kalau mau memberi air pada tanaman, kita perlu memberinya melalui tanah. Kamu tahu alasannya, Mia? Karena di dalam tanah ada akar dan itu fungsi akar. Oke, terima kasih Nursita. Nah, coba Ibu mau tanya nih, apa saja bagian tubuh tumbuhan? Akar, batang, daun, bunga, buah. Nah, dari bagian tubuh tumbuhan tersebut, kalian tahu nggak fungsinya apa saja? Akar menyerap air, Bu. Terus apa lagi? Batang menyalurkan air, Bu, dan makanan. Daun untuk fotosintesis, Bu. Kalian udah pada tahu belum semua fungsi dari bagian tubuh tumbuhan itu? Belum. Nah, biar tahu, di sini Ibu punya media buat mempermudah kalian belajar nih. Coba dilihat, di situ kan ada penjelasannya. Coba kalian tempel sesuai bagian-bagian yang ada di gambarnya. Coba temennya dibantu ya. Bisa? Bisa belum? Ayo boleh dibantu Pak. Ada yang sudah? Sudah Bu. Boleh Teh Windy baca bagian daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang terletak di batang. Fungsinya yaitu melakukan proses fotosintesis, yaitu mengubah energi matahari menjadi makanan bagi tumbuhan. Daun juga berfungsi untuk mengeluarkan oksigen ke udara melalui stomata, yaitu pori-pori
Beberapa tumbuhan memiliki daun yang besar dan juga lebar seperti pohon, sedangkan beberapa tumbuhan memiliki daun yang lebih kecil seperti rumput. Oke, selanjutnya Ella, baca bagian bunga. Belum Bu, yang udah buah. Boleh, Sok. Buah adalah bagian tumbuhan yang terbentuk setelah bunga berhasil dibuahi. Fungsinya adalah melindungi biji dan membantu dalam penyebaran biji ke tempat yang lebih jauh. Beberapa buah memiliki rasa yang manis dan enak seperti apel, sedangkan beberapa buah memiliki rasa yang asam atau pahit seperti jeruk. Nah, jadi bagian tubuh tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, daun, buah, dan bunga. Akar adalah bagian tumbuhan yang terletak di bawah tanah. Fungsinya adalah menyerap air dan mineral dari tanah, lalu menampung tumbuhan, menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, dan menyalurkan ke bagian lain, serta menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya, batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang terletak di atas tanah. Fungsinya adalah menopang daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi untuk mengangkut air dan nutrisi dari akar ke daun, menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh, serta menyimpan cadangan makanan seperti buah apel. Lalu ada bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menghasilkan biji. Bunga itu berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Selanjutnya ada daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang terletak di batang. Nah, fungsinya adalah melakukan proses fotosintesis, yaitu mengubah energi matahari menjadi makanan bagi tumbuhan. Selain itu, daun juga berfungsi tempat terjadinya proses fotosintesis dan tempat keluarnya uap air dan oksigen. Dan yang selanjutnya yaitu buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang terbentuk setelah bunga berhasil dibuahi. Fungsinya yaitu menyimpan cadangan makanan, membungkus dan melindungi biji, pemencar biji agar tersebar luas. Nah, jadi bagian tumbuh-tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Dari kelima bagian tersebut mempunyai fungsinya masing-masing. Nah, sekarang Ibu bagi kalian ke dalam 4 kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Boleh dikerjakan bersama teman kelompoknya. Nanti yang sudah boleh maju ke depan. Kalian baca petunjuk pengisiannya. Di sini ada nama kelompoknya apa, nama anggotanya siapa aja, lalu perintahnya itu beri nama dan hubungkan dengan garis pada gambar bagian tumbuhan dan fungsinya. Ada yang sudah? Ada. Udah Bu. Coba siapa yang mau maju ke depan? Aku. Ella duluan katanya. Boleh lah. Kertasnya dipegang. Di sini ada gambar akar. Jadi fungsi akar itu sarana pengangkut air dan makanan. Lalu ada gambar buah untuk membungkus dan melindungi biji. Ada gambar daun, tempat terjadinya proses fotosintesis. Ada gambar batang untuk tempat menempelnya daun dan bunga. Ada gambar bunga untuk alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Gimana jawaban kalian sama enggak? Sama, Bu. Oke, terima kasih Ella. Kasih tepuk tangan. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran kali ini, bagian tubuh tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, fungsi akar itu untuk menampung tumbuhan, menyerap air, dan
nutrisi dari dalam tanah dan menyalurkan ke bagian lain dan menyimpan cadangan makanan. Batang itu berfungsi sebagai sarana transportasi air dari akar ke buah atau ke bunga. Sedangkan daun itu berfungsi untuk alat fotosintesis. Nah, kalau bunga itu berfungsi untuk alat perkembangbiakan dan buah itu berfungsi untuk melindungi biji. Gimana? Pembelajaran kali ini menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Materinya susah dipahami atau gampang dipahami? Gampang, Bu. Tadi kan sudah mengerjakan tugas kelompok. Gimana? Senang nggak ngerjainnya? Senang, Bu. Oke. Nah, kan kalian sudah paham nih mengenai materi bagian tubuh tumbuhan. Di sini Ibu ada lembar evaluasi yang harus kalian isi secara masing-masing. Kalian baca dulu petunjuk pengisiannya, terus kasih nama, kelas, hari, dan tanggal. Sudah, Bu? Sudah? Sudah. Siapa yang mau baca nomor 1? Cung. Boleh, Rosita. Nomor 1 itu soalnya yang bukan merupakan fungsi akar adalah C, Bu, sebagai alat perkembangbiakan. Yang lain gimana jawabannya? Betul apa salah? Betul. Oke. Nomor 2, siapa yang mau baca? Ini, Bu. Boleh. Nomor 2, bagian tumbuhan yang berfungsi untuk fotosintesis adalah C, Bu, daun. Jawabannya benar atau salah? Betul. Nomor 3, siapa yang mau baca? Bu. Boleh, Tina. Daun berfungsi sebagai alat. Yang D, Bu, pembentukan makanan. Jawaban Tina benar apa salah? Betul. Oke. Nah, dari nomor 4 sampai nomor 10 nanti Ibu koreksi di Sekarang ada yang mau nyoba gak? Ini, kuis. Boleh, Bu. Boleh, Buat Bu. tambah nilai. Sok 1 orang ke depan yang mau. Siapa mau siapa? Nanti dikasih reward. Waduh. Kayak kita. Bentar ya. Boleh dibaca dulu soalnya. Bagian tumbuh-tumbuhan apakah yang dapat menampung tumbuhan, menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah dan menyalurkan ke bagian lain dan menyimpan cadangan makanan adalah akar. Berarti jawabannya akar nih. Ya, Bu. Oke, nomor 2. Fungsi bunga adalah sebagai alat sebagai alat untuk menyimpan makanan. Oh, berkembang biak. Nomor 3. Apa saja yang termasuk sedalam bagian tubuh tumbuhan? B. Nomor 4. Kecang polong dapat tumbuh pada musim kemarau deh. Hujan. Ya. Udah deh. Gambar di samping adalah bagian dari tumbuh-tumbuhan yang bernama buah sama bunga. Berarti jawab B. Kita lihat skornya ya. Benar semua apa ada yang salah? Ya, skornya 80 kasih. Pilih mau yang mana? Udah yang mel, Bu. Boleh maju ke depan tuh soalnya beda. Apa ya, maju aja ya. Ada 2 orang lagi nih. Ibu, cowoknya belum, Ibu. Susah nggak, Bu? Mudah.
Waduh, 20 nih, Bu. 20. 20. Tugas dalam materi penulisan tesis adalah menghasil untuk bertesis. Mana aja udah kena. Cek. Bukan. Yang M. Jadi yang mereka sebagai bahan yang ini juga bisa dilakukan makanan yang sulit. Dulu. Tapi kan jadi yang mereka sebagai bahan membangun dari makanan kita naik aja Bu. 10 deh makanya. Jadi sebaiknya kita menanam tumbuhan. Cek Bu. Masa merusak? Iya, siapa sih? Salah satu cara kita untuk mencintai lingkungan kecuali menebang pohon sembarangan. Ini masih ada lagi coba Bu? Enggak. Enggak. Mau yang mana? Mau mana yang banyak? Loba. Gandum. Wah, nggak mau nih kayaknya gitu. Bu, Ada satu lagi. Cowoknya belum, Ibu, cowoknya. Aku Bu. Bidang cowoknya Bu Cina. Boleh. Bu, ini Masuk apa ke beda, Bu? kandidat. Iya. Soalnya kamu nambah. Ini berapa ya? Jangan-jangan ini 20 nih, Bu. Takut banget. Maju dong, udah. Ayo. Ayo dong. Semangat Ida. Oh ya, materinya beda. Nama latin dari kacang polong adalah AA, Bu. Kacang polong dapat tumbuh subur di musim Hujan. Hujan tadi. Hujan. Beri Dingin. tropis. Cek dingin. Cek. Tropis. M to M. C, Bu, C. Salju. Kacang polong mengandung zat Beli kacang polong. B. B, Bu, zat besi, vitamin A, dan protein. Oh, itu paling banyak. Kulit. Gabus samping merupakan proses perkembangan biakan tumbuhan. Kacang polong, Bu. Biji pada kacang polong berkumpul dalam kantung yang disebut polong, Bu. Penyebaran biji dengan bantuan dari angin merupakan proses penyebaran biji gravitasi, Bu. Hidrokori, Bu. Bukan. Antro. Iya, banyak. Andropokorida, Bu, gak apa-apa. Air. Contoh tumbuhan yang penyebaran bijinya menggunakan proses anemokori adalah bunga melati, Bu. Mati. Semuanya indah. Ciri dari tumbuhan yang mempunyai struktur lapisan kulit dan hidungnya di dekat Hidung. Proses penyebaran biji antropokori. Proses penyebaran biji yang dilakukan oleh Tadi angin. Angin, Bu. Berarti apa? C. hal yang umum sering terjadi seperti saat buah sudah matang, maka akan terjatuh dari tangkainya merupakan proses gravitasi. Coba dicek. Benar nggak? Bu, makasih ya, Bu. Iya, Yeay. sama-sama. Semangat terus belajarnya. Ya. Oh iya, anak-anak, nanti kalian di rumah bikin gambar mengenai tumbuhan seperti ini, tapi dituliskan juga ya fungsi beserta penjelasannya. Siap Bu. Nah, minggu selanjutnya kita akan belajar mengenai proses fotosintesis. Sintesis. Jadi, manfaat atau hal yang bisa diambil dari materi ini yaitu dengan memahami bagian tubuh tumbuhan serta fungsinya, kita dapat lebih menghargai tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita, karena tanaman tidak hanya memberi oksigen dan makanan tetapi juga memberikan peranan penting untuk keseimbangan ekosistem. Jadi, ayo kita jaga, rawat, dan lestarikan tanaman atau tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita untuk kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Oke anak-anak, pembelajaran mungkin sudah selesai. Kalian kerjakan tugasnya ya. Nanti minggu depan diperiksa, tetap semangat, jaga kesehatan. Boleh ketua kelasnya dipimpin
Duduk siap. Siap. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.